Hai semuanya, selamat siang, pagi, sore, malam. Uh, kita akan lanjutkan lagi ya pembelajaran kita. Setelah kemarin kita sudah belajar mengenai apa ya kemarin? Tipe data. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi tentang operator. Nah, sebenarnya kemarin kita sudah membahas sedikit mengenai operator aritmatika di dalam tipe data numbers ya. Nah, sekarang kita akan membahas hal ini lebih dalam lagi. Seperti biasa, buka Visual Studio Code kalian dan buka folder yang sudah kita buat. Di sini kita akan buat file baru lagi dengan nama operator.js. Oke, enter. Oke, di sini kita sudah punya file baru. Kita akan belajar mengenai operator. Jadi apa sih itu operator? Operator dalam bahasa pemrograman adalah simbol yang memberitahu interpreter nih untuk melakukan operasi seperti matematika, terus ada rasional atau logika untuk memberikan hasil tertentu. Nah, di dalam JavaScript sendiri ada beberapa operator yang harus kita ketahui. Yang pertama ada assignment operator, terus nanti ada juga operator untuk komparasi, dan lain sebagainya. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Di sini aku udah sebutkan tadi, operator yang pertama adalah assignment operator. Oke, membahas tentang assignment operator. Nah, dari contoh kode yang kita gunakan sebelumnya, sebenarnya kita udah menggunakan assignment operator. Nah, operator ini digunakan untuk memberikan nilai pada variabel. Pada dasarnya, operator ini adalah tanda sama dengannya, kayak gini. Oke, aku berikan contoh. Misalkan kita punya variabel namanya x, variabel x sama dengan beri nilai 18 deh. Nah, di sini dapat kita lihat secara jelas bahwa kita punya variabel x dengan nilai 18. Nah, di sini yang tanda sama dengan ini merupakan assignment operator. Jadi fungsi assignment operator itu untuk memberikan nilai pada variabel yang sudah kita buat. Variabelnya ada di sebelah kiri, sedangkan nilai yang akan kita berikan kepada variabel itu ada di sebelah kanan, atau biasa kita sebut dengan value. Ada beberapa contoh assignment operator, tambahan lainnya yang dapat kita gunakan untuk menginisialisasikan nilai pada variabel. Nah, kita bisa menyebutnya sebagai shortcut dalam membentuk nilai. Nah, contohnya, misalkan, di sini kan kita udah buat nih, X sama dengan 18. Nah, sekarang kita buat lagi variabel baru, let Y sama dengan 7. Setelah itu, coba kita lakukan operasi seperti ini. X plus sama dengan Y. Nah, kira-kira apa nih yang bakalan keluar? Coba deh kalian tebak. Oke, kita coba tampilkan hasilnya dengan console.log. Kita tampilkan hasil X-nya di sini. Nah, coba kita buka terminal. Kalian klik kanan ya, di bagian filenya, klik kanan, open in integrated terminal di sini. Aku hapus dulu terminal yang udah kita pakai kemarin. Nah, oke. Kita tulis node, kemudian nama filenya. Enter. Nah, hasilnya adalah 25. Jadi dari mana sih angka 25 ini muncul? Angka 25 itu muncul dari penjumlahan variabel X ditambah dengan Y. Nah, sebenarnya untuk operasi X plus sama dengan Y ini sama saja dengan X sama dengan X ditambah Y. Seperti ini. Nah, hasilnya itu sama aja. Cuman kita melakukan shortcut ya untuk menulis kode programnya agar lebih pendek. Nah, kalian juga bisa menggunakan misalkan X tuh, min sama dengan Y.
Nah, ini sama aja nih artinya dengan X sama dengan X min Y. Cuma ditulis lebih singkat aja. Oke, itu dia tadi shortcut dari assignment operator. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai operator komparasi sebagai logika dasar dalam membandingkan nilai pada JavaScript. Ada beberapa serangkaian karakter khusus yang disebut dengan operator pembanding atau komparasi yang dapat mengevaluasi dan membandingkan dua nilai. Nah, ada beberapa daftarnya, udah aku tuliskan di sini. Kalian bisa lihat. Oke, di sini ada operator, ini operator komparasi ya. Pertama ada tanda sama dengan, dua kali, simbol sama dengan. Ini berfungsi untuk membandingkan dua nilai dia sama, tapi tidak identik. Gitu. Terus untuk yang kedua, ada tanda seru sama dengan, untuk membandingkan dua nilai, apakah kalau dia tidak sama, maka nilainya di sini true. Terus di sini ada tanda sama dengan sebanyak 3 kali. Ini untuk membandingkan dua nilai, apakah dia identik dan juga sama. Oke, seterusnya kalian bisa lihat di sini, atau kalian bisa juga screenshot ya, terus coba praktik satu-satu nih. Nah, di sini aku cuma fokus sekarang untuk menjelaskan apa sih bedanya dengan menggunakan operator komparasi, tanda sama dengan dua kali, dan yang ketiga. Apa sih bedanya? Oke, kita buat variabel baru deh di sini. Sini kita buat misalkan let A sama dengan 10 deh. Oke, udah. Terus kita buat let B untuk variabel yang kedua 10. Samanya nilainya 10. Sama, tapi dengan tipe data yang berbeda. Coba ditebak nih. Yang ini tipe datanya apa ya? Ya, benar banget. Ini tipe data number. Kalau yang di bawah, ini tipe data string. Oke. Coba kita lihat nih. Kita telah apa sih bedanya operator komparasi yang tanda sama dengan 2 kali dengan 3 kali. Oke. Coba kita tampilkan console.log. Oke, coba kita bandingkan variabel A sama dengan B. Kita lihat. Kira-kira apa nih yang muncul? Nilainya true atau false? Kita cek dulu ya. Let's kita lihat hasilnya. Nah, sini dia akan menghasilkan output true. Karena kalau operator komparasi atau pembanding yang tanda sama dengan 2 kali, dia akan melihat nilai atau value dari kedua variabel tersebut nih. Apakah nilainya itu sama? Kan di sini sama-sama 10 ya. Maka nilainya akan true. Beda kalau kita misalkan menggunakan tanda sama dengan sebanyak 3 kali. A sama dengan B. Oke. Sini kira-kira apa yang keluar? Coba ditebak. Yap, benar banget. Yang keluar adalah false. Kenapa bisa false? Karena kalau kita menggunakan operator komparasi ini, tanda sama dengan 3 kali, jadi dia ngecek dulu nih, apakah value dari variabel A dan B itu sama. Nah, setelah dia ngecek apakah value-nya itu sama, dia juga akan ngecek apa sih tipe data dari kedua variabel ini. Apakah dia memiliki tipe data yang sama atau berbeda. Nah, karena di sini tipe datanya berbeda, di mana variabel A tipe data number, sedangkan yang variabel B itu tipe data string, maka dia akan menghasilkan false. Nah, kalian sudah ngerti kan bedanya? Kalau yang di sini operator komparasi yang tanda sama dengan 2 kali, dia hanya mengecek apakah nilai dari variabel ini sama. Sedangkan kalau dia tanda sama dengan 3 kali, selain dia ngecek nilainya sama, dia juga akan ngecek apakah kedua variabel ini memiliki tipe data yang sama. Oke, itu dia tadi tentang
operator komparasi atau operator yang digunakan untuk membandingkan. Selanjutnya, kita akan belajar hal yang paling penting juga di sini, operator logika atau logical operator. Oke, seperti biasa, nah, dalam operator logika itu ada 3 jenisnya. Yang pertama, di sini aku tulis operator logika. Logika N, ini fungsinya adalah dia akan menghasilkan nilai true apabila semua kondisi terpenuhi. Oke. Terus yang kedua, ada logika OR atau. Simbolnya seperti ini. Dia akan menghasilkan nilai true apabila salah satu kondisi terpenuhi. Oke. Dan yang terakhir ada operator NOT pakai tanda seru, simbol. Digunakan untuk membalikan kondisi ya. Oke. Jadi operator logika ini kita dapat menggunakannya untuk kombinasi dari dua nilai boolean atau bahkan lebih dalam menetapkan sebuah logika. Nanti kita akan banyak menggunakan ini di if else ya, if else statement. Oke, sekarang kita akan menggunakan operator logika, di mana kita gunakan yang pertama dulu, logika N, dan nilainya akan bernilai true apabila semua kondisi terpenuhi. Coba kita lakukan misalkan console.log. Sini, apakah D kurang dari 15? Dan dan F lebih besar dari F kurang dari 16. Coba kita lihat. Oke, kita lihat hasilnya. Maka dia akan menampilkan hasil false. Salah. Karena di sini, apakah variabel D kurang dari 15? Apakah 45 kurang dari 15? Tentu saja pernyataan ini bernilai false atau salah. Terus untuk pernyataan yang kedua, apakah F kurang dari 16? Ini bernilai true. Nah, kalau di logika N, keduanya harus bernilai true untuk menghasilkan nilai true. Kalau ada salah satu yang bernilai false, maka hasilnya akan false. Beda kalau kita ubah dia dengan logika atau di sini. Nah, kalau logika atau itu, dia akan bernilai true minimal kalau ada salah satu pernyataan yang bernilai true. Nah, contoh di sini. Kita sudah lihat D apakah kurang dari 15? Itu tentu salah ya. Terus untuk yang kedua, apakah variabel F kurang dari 61? Tentu saja pernyataan ini benar. Karena ada salah satu yang benar, maka di sini akan menghasilkan nilai true. Contohnya, ya kan? Nah, di akhir ini akan menghasilkan nilai true. Itu dia. Oke, itu dia tadi pembahasan kita sedikit mengenai operator. Sebenarnya kalau kalian mau memperdalam lagi, akan lebih baik kalian coba explore sendiri secara mandiri dengan cara praktik lebih berdasarkan materi-materi di sini ya. Kalian juga bisa cari referensi di internet, banyak banget. Kita sudah bisa membuat variabel, kemudian kita mengenal tipe data dan juga
mengenal macam-macam operator dalam JavaScript. Untuk materi selanjutnya, di video selanjutnya kita akan belajar mengenai if-else statement. Nah, di sini kita akan banyak mengimplementasikan pemahaman kita mengenai operator ini di if-else statement nantinya. Oke, tunggu terus videonya dan jangan lupa untuk terus belajar, explore lebih, dan banyak banget nih sumber-sumber di internet yang bisa kalian gunakan untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai bahasa pemrograman JavaScript. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!